Selanjutnya adalah analisis internal rate of return. Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return adalah sebagai berikut. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika internal rate of return lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal rate of return suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Model metode internal rate of return mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Ketiga, mendapatkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya adalah analisis economic internal rate of return. Economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Apabila EIRR lebih besar dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR lebih kecil dari social discount rate atau 12%, maka proyek tidak layak. Selanjutnya yaitu analisis payback period. Payback period atau periode payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan period payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Adapun kelebihan dari analisis payback period, yang pertama, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan
dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk. Kelima, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Selanjutnya yaitu analisis life cycle cost. Life cycle cost analysis merupakan konsep kunci dari manajemen aset. Merupakan suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau biaya jangka panjang yang terbaik. Itulah analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.